Karena udah jam 3 WIB, kita mulai hari ini pembelajarannya untuk materi sel elektrokimia. Jadi ini mungkin aku perkenalan dulu ya, biar sama-sama enak, biar kalian juga bisa panggil aku siapa gitu. Jadi, kenalin, nama aku Nilodian Saptari Amelia Putri. Aku dipanggil Dian bisa, Kak Dian bisa ya. Aku saat ini jurusan S1 Farmasi di Universitas Udayana. Jadi mungkin ada yang tertarik dengan jurusan farmasi maupun yang lain-lainnya. Jadi itu biodata singkat aku yang bisa aku kenalin ke kalian. Nah, sekarang dari segi persiapan alat tulis mungkin udah siap kan ya? Halo? Udah, Kak. Siap, Kak. Udah, Kak. Ya? Oke. Nanti kalau misalnya aku kecepatan atau kayak gimana, bisa banget dikasih tahu. Kak, kecepatan gitu bisa ya? Iya, Kak. Nah, materi sel elektrokimia ini yang aku bakalan jelasin ini kenapa ada part 1, ada part 2. Karena yang aku ajarin hari ini itu cuma satu aja, yaitu sel volta, tapi plus redox ya, ada reduksi oksidasinya. Nanti di pertemuan selanjutnya, aku juga bakalan jelasin sel elektrokimia, ada elektrolisis, sama korosi kayak gitu. Sebenarnya materi sel elektrokimia ini udah didapetin kelas 12 nggak sih? Kalian udah dapet sel elektrokimia nggak? Belum, Kak. Ada yang belum, ada yang udah. Jadi seingatku itu SMA kelas 12 semester 1 ini, kalau nggak salah dapet sel elektrokimia. Oke deh. Nanti ingetin aku juga ya ngasih link feedback. Ntar lupa. Oke, lanjut. Di situ juga ada nih, di bawah ada Instagram aku, misalnya kalau ada perlu, kalau mau ada yang ditanyain, ngasih feedback lebih PC bisa banget lewat DM. Oke, next. Nah, daftar isi. Jadi penting banget untuk ngelis apa-apa yang bakalan kita pelajari hari ini. Jadi selain untuk persiapan UTBK, bagi yang belum dapat di materi sekolah, sekiranya bisa membantu ya pertemuan kali ini. Nah, pertama ada penjelasan mengenai sel elektrokimia. Nanti aku bakalan jelasin awal pengertiannya gitu. Terus kita akan belajar nih. Jadi sel elektrokimia itu akan ada dua ya, ada volta, ada elektrolisis. Jadi harus tahu dulu dasar-dasar perbedaannya. Kemudian yang aku bilang tadi, tambahan materinya adalah redox. Karena sel elektrokimia itu berhubungan dengan redox, jadi kali ini aku juga mau nge-share tentang materi redox. Kemudian yang keempat, bilog, ya, bilangan oksidasi. Kemudian penyetaraan redox, dan yang keenam ada sel volta, mulai masuk ke bagian dari sel elektrokimianya. Terus yang terakhir adalah kespontanan dari reaksi sel volta. Oke. Nah, dari pemaparan ketujuh hal tersebut, siap nggak? Udah siap nih? Kita belajar. Siap. Siap, Kak. Siap, Ya, Kak. nanti untuk elektrolisis pertemuan selanjutnya ya. Iya, Yang Kak. pertama, apa itu sel elektrokimia? Yang muncul pasti tulisan ya. Nah, jadi elektrokimia itu adalah suatu ilmu nih yang mempelajari hubungan antara perubahan atau reaksi kimia dengan kerja listrik yang biasanya melibatkan prinsip dari reaksi redoks dalam aplikasinya kayak gitu. Oke. Nah, jadi dari namanya aja kita udah tahu nih kan ya, elektro sama kimia. Jadi ada hubungan nih antara listrik dengan energi kimia gitu. Misalnya contoh nih ada gambar aki, terus gambar yang kedua ini ada gambar tentang penyepuhan kayak gitu. Jadi kedua hal itu berhubungan dengan sel elektrokimia. Karena dari namanya udah tahu berarti elektrokimia suatu ilmu yang mempelajari tentang elektro, yaitu berhubungan dengan listrik, dan tentunya ada unsur-unsur kimianya.
Oke, jadi pengertiannya cuma kayak gitu aja ya, singkat banget. Dari nama judul materinya aja kalian udah ngerti bahas apa aja nih sekarang kayak gitu. Oke, next ke sub yang kedua. Jenis dari sel elektrokimia. Ada berapa jenisnya? Ada 2 ya. Yang pertama ada sel volta, masuk lagi ke pengertian. Jadi sel elektrokimia ini banyak tulisan jadinya ya. Jadi sel volta itu merupakan sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu reaksi redoks yang spontan. Nah, di sini udah aku cetak tebal ya kata-kata pentingnya. Terjadinya energi listrik berarti perubahannya menuju ke energi listrik. Jadi dari kimianya itu berupa redoks nanti, berupa redoks spontan menuju ke listrik. Nah, contoh tadi di gambarnya itu yang di depan adalah ada aki ya. Jadi aki ini contohnya dari penerapan dari sel volta kayak gitu. Jadi sel volta itu perubahannya dari kimia ke listrik. Oke. Nah, sedangkan elektrolisis itu kebalikannya dari si volta. Jadi elektrolisis itu penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Jadi bergerak awalnya itu yang mulai dari listrik menuju ke kimia kayak gitu. Jadi kedua jenis ini sama-sama ya menggunakan larutan elektrolit, terus sama-sama juga ada hubungannya dengan listrik. Oke. Kecepatan nggak ya? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Aman. Ya, siap. Oke, lanjut ke perbedaannya. Di sini aku buatin tabel. Perbedaan dari si volta sama elektrolisis yang lebih mendasar ya. Jadi itu contohnya yang ini nih, gambar aki ya. Jadi contoh dari sel volta ya aki gitu. Sebentar. Oke, jadi dari pengertiannya tadi kita udah bisa nih simpulin bahwa sel volta itu dari energi listrik menuju ke energi kimia atau redoks spontan. Yang kedua, reaksinya bersifat spontan. Nah, kalau misalnya nih kalian praktikum, kalau misalnya praktikum sel volta itu kalau nggak salah ya, kalau di sekolah itu kan emang pakai larutan-larutan ya, larutan elektrolit, sehingga akan muncul nih yang aku ini adanya gelembung, adanya endapan, terus warnanya berubah jadi lebih pekat dan suhunya lebih hangat gitu nanti di dalam suatu percobaan. Terus apa itu redoks spontan? Jadi redoks spontan itu reaksi yang dapat langsung terjadi dan potensial yang dihasilkan itu bertanda positif. Nah, kenapa ada potensial sel? Karena balik lagi, volta ini termasuk elektrokimia, jadi berhubungan dengan listrik tentunya ada yang namanya beda potensial, makanya ada istilah potensial sel dalam sel volta gitu. Ini reaksinya bersifat spontan. Nah, kemudian yang ketiga adalah elektrode. Jadi elektrode itu kayak tempat terjadinya reaksi ya. Kalau misalnya ya dalam percobaan kayak gitu, ini kayak gimana ya bilang? Elektroda itu ada 2 ya, ada katoda, ada anoda. Jadi kalau di volta itu, ini ingetin banget ya, biar nggak ketukar sama elektrolisis. Kalau elektroda di volta itu kepan, cara aku ingatnya, yaitu katodanya yang positif, anodanya yang negatif. Gitu, biar nggak ketukar sama elektrolisis nanti. Nah, terus di volta juga ada yang namanya jembatan garam. Fungsinya ini adalah untuk menyetarakan kation ion positif dengan anion ion negatif dalam larutan agar reaksi kimianya nggak berhenti gitu. Jadi kalau nggak ada jembatan garam, berarti kan kation sama anion dari energi kimia yang ada di sel volta itu nggak akan setara. Jadi mungkin aja nggak akan terjadi reaksi gitu, pasti nggak akan terjadi reaksi. Makanya ada yang namanya jembatan garam. Nah, karena perbedaan jembatan garam ini kalian kalau lihat gambar nih ya, mana sih volta, mana sih elektrolisis kayak gitu. Jadi kalian pasti akan cepat tahu kalau misalnya ada jembatan garamnya, udah pasti tuh si volta, sel volta gitu. Oke, jadi contoh penerapannya pada radio, ada kalkulator, televisi, intinya pada yang ada akinya gitu. Pasti dah itu sel volta. Nah, sekarang ke elektrolisis.
Oke. Kalau elektrolisis itu dari energi listrik ke energi kimia. Berarti itu perbedaannya dengan si sel volta ya, kebalikannya. Kemudian yang kedua, reaksinya itu nggak spontan. Beda dengan volta. Kalau volta reaksinya dibilang spontan, redoks spontan. Sedangkan elektrolisis itu nggak spontan karena energi listrik yang dibutuhkan itu hanya untuk mengindikasi, artinya hanya untuk memulai dan meneruskan reaksi elektrolisis itu. Jadi nggak ada pengaruhnya. Sehingga kalau dalam praktikum nggak akan ada muncul-muncul ciri-ciri kayak gini kayak tadi, itu nggak akan gitu ya. Jadi dihasilkanlah bertanda potensial selnya dibilang negatif kayak gitu. Terus elektrodenya ini kebalikannya dari sel volta, jadi jangan sampai ketukar. Kalau elektrodi elektrolisis itu katodanya yang negatif, terus anodanya yang positif. Di elektrolisis juga nggak ada jembatan garam, makanya cuma ada elektrode, habis itu ada apa namanya tempat untuk lihat potensial selnya gitu. Jadi itu kalau kayak gitu gambarnya nih ya, nih kayak yang di sini kecil banget, ini cuma elektrode langsung ada beda potensial. Kalau di volta nanti itu ada jembatan garam. Itu yang membedakan ya. Jadi kenapa nggak ada jembatan garam juga udah bisa kalian lihat di slide. Karena energi listrik yang digunakan itu hanya untuk memulai reaksi kimia. Dan reaksi kimianya ini nggak perlu kita khawatir bahwa dia akan berhenti gitu. Nggak perlu karena reaksinya akan terus berlangsung selama elektrolit dan energi listriknya ada. Jadi nggak perlu adanya jembatan garam di elektrolisis. Contoh penerapannya itu pada penyembuhan logam ya, khususnya logam-logam mulia seperti emas, perak, atau nikel. Jadi itu yang bisa aku rangkum, bisa aku bagikan mengenai perbedaan mendasar tentang sel volta dengan elektrolisis, biar kalian bisa bedain secara mendasar dulu gitu. Oke, lanjut sekarang ke materinya. Adalah tentang redox. Jadi tadi aku udah bilang kalau kita belajar juga tentang redox karena di pengertian aja udah dibilang tadi kalau ada hubungannya antara sel elektrokimia ini dengan redox. Oke, mulai dari pengertian. Redox adalah suatu istilah yang menjelaskan berubahnya bilangan-bilangan oksidasi atom-atom dalam sebuah reaksi kimia. Jadi sebenarnya redox itu bukan hanya perubahan bilangan oksidasi sih ya. Sebenarnya perubahan elektron dan oksigen itu juga redox. Tapi yang redox yang berhubungan dengan sel elektrokimia ya adanya perubahan bilox itu. Nah, ini jadi redox itu ada reduksi, ada oksidasi. Ini tuh sebenarnya udah kalian pelajarin di kelas 10 ya, kelas 10 tentang redox awal. Nah, jadi reduksi itu reaksi yang terjadi jika kehilangan atau melepas oksigen, menangkap elektron, atau mengalami penurunan bilangan oksidasi. Nah, jadi kalau bilangan oksidasinya itu turun, itu namanya peristiwa reduksi. Apa itu bilangan oksidasi? Nanti aku paparin lagi di next slide. Lanjut, yang kedua adalah oksidasi. Jadi ada reduksi, ada juga oksidasi. Kalau oksidasi tentunya ya kebalikan dari si reduksi ya. Menangkap oksigen, melepas elektron, atau mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, ini adalah contoh dari reaksi redox. Begitu. Ada yang mau bisa baca nggak reaksinya ini? Kayak gimana sih cara baca reaksinya? Ada yang mau baca nggak? Sebelum aku baca nih. Semuanya pada off cam. Oke deh. Ini Mg apa? Magnesium. Jadi sambil ingat-ingat ya. Jadi ini magnesium bereaksi dengan 2 mol hidrogen klorida atau asam klorida menghasilkan magnesium diklorida ditambah gas hidrogen. Nah, ini yang namanya bilox 0 plus 1 min 1 plus 2 min 1 ini yang namanya bilox gitu. Nanti kenapa sih H2 bisa 0? Itu nanti di next slide ya.
Terus di sana juga ada tuh yang namanya oksidator reduktor. Apa itu? Nah, ini dia. Istilah-istilah dalam redoks gitu. Jadi kalau misalnya oksidator itu sebenarnya ya suatu zat yang mengoksidasi zat lain. Jadi sering banget atau yang sering banget kita sebut zat yang mengalami reduksi gitu biar cepat. Apa itu oksidator? Yang mengalami reduksi kayak gitu. Apa itu reduktor? Yang mengalami oksidasi. Jadi biar mudah ya diingat. Jadi sebenarnya oksidator itu suatu zat yang mengoksidasi dari zat lain dalam suatu reaksi. Ini namanya reaksi. Kemudian reduktor, zat yang mereduksi zat lain dalam suatu reaksi. Jadi berkebalikan gitu dia. Nah, jadi karena ini ya, oksidasi tadi apa? Mengalami kenaikan Bilox. Dari 0 ke plus 2, magnesium mengalami kenaikan, jadi dia oksidasikan ya. Nah, jadi yang mengalami oksidasi namanya reduktor. Jadi reduktornya adalah pasti yang lebih di kiri, di reaktan, magnesium. Sedangkan yang di sini, ini namanya hasil oksidasi, kayak gitu. Terus yang ini juga dari plus 1 ke 0 berarti turun ya, turun mengalami penurunan Bilox, berarti dia adalah reduksi kayak gitu. Jadi hasil reduksinya yang mana? Gas hidrogen. Benar. Oke, sekarang kita kok bisa sih magnesiumnya itu 0, kok bisa sih gas H2-nya itu 0? Kita masuk ke bilangan oksidasi dan aturan penentuan Bilox. Jadi setiap atom-atom yang mengalami redoks itu punya bilangan oksidasi ya. Ini tulisan lagi. Oke, yang pertama itu adalah bilangan oksidasi dari unsur bebas berbentuk itu atom, molekul unsur itu adalah 0. Jadi kayak gini ya. Atom C dalam C itu apa? Karbon ya. Atom C, jadi Bilox dari atom C itu ya 0. Kayak tadi Bilox dari magnesium itu 0 gitu. Karena dia itu atom bebas, unsur gitu. Jadi Biloxnya 0. Sama juga ini kayak yang tadi Bilox H dalam H2 itu 0. Coba ya kita buat. Aku pakai mouse lagi. Jadi Bilox H ya. Mari kita buktikan. Jadi Bilox H2 itu kan 0 ya. Jadi Bilox H-nya berapa? Di sini 2, ada 2H gitu. Tulis 2 Bilox H sama dengan 0. Bilox H 0 bagi 2 ya, 0. Jadi emang terbukti kalau Bilox H dalam H2 itu 0, terus Bilox H2 ya sama 0 gitu. Kemudian masuk ke aturan yang kedua ini, Bilox logam dalam senyawa selalu positif. Ya. Halo Winda, bisa di-unmute coba? Winda. Oke, lanjut ya. Jadi terus bilangan oksidasi dalam logam ya. Bilox logam dalam senyawa itu selalu positif. Logam contohnya golongan berapa? 1A, 2A, 3A itu pasti logam. Jadi Biloxnya itu pasti sesuai dengan golongannya itu dan selalu positif. Nih misalnya ya, Bilox K dalam KCl, dalam KNO3, dalam K2SO4 ya tetap plus 1 gitu karena dia ada di golongan 1A. Apalagi golongan 1A? Harlina, hidrogen benar, litium, natrium, kalium. Jadi yang ada di golongan 1A itu pasti Biloxnya plus 1 gitu ya, pasti positif karena Bilox logam itu dalam senyawa positif. Hidrogen bukan logam ya, jadi dia beda. Kemudian unsur logam yang golongan 2 ini, sistem golongan 2, sama dia kayak bilangan oksidasinya itu kayak nomor golongannya yaitu positif 2. Jadi tetap positif kalau Biloxnya logam. Golongan B juga logam ya. Kan kalau bilangan oksidasi H dalam H2 itu 0 kan, Kak? Tapi ya. kalau bukan H2H aja berarti dia 1. Ya, nanti akan dijelasin gininya. Kasih, Kak. Oke. Nah, kasih ya. Tadi kita baru masuk ke nomor 2 ya. Terus yang ke nomor 3, Bilox ion monoatom dan poliatom sama dengan muatan ionnya. Ini udah biasa kayak Na positif, ya Biloxnya jadinya positif 1, Ca2+, positif 2 gitu. Kalau ion poliatom ini kayak amonium NH4 positif,
ion sulfat itu biloxnya sama juga sesuai dengan muatan kayak gitu. Terus yang keempat ada bilangan oksidasi untuk unsur golongan 6A pada senyawa biner. Jadi senyawa biner itu artinya dua senyawa dengan atom yang berbeda, itu pasti -2 ya. Dan unsur golongan 7A itu ada senyawa biner itu -1. Jadi kayak unsur S. S itu golongan berapa? Golongan 6. Nah, jadi dia ya -2 gitu dalam Na2S, dalam MgS itu pasti -2. Terus Cl juga kayak gitu. Cl itu golongan 7 ya, halogen. Jadi dia dalam NaCl, dalam KCl itu -1. Nah, ini dia yang tadi ditanyain ya tentang bilox dari unsur hidrogen pada senyawa itu emang benar +1, tapi kalau hidrogen pada H2 tadi ya 0 kayak gitu. Jadi H2-nya 0 karena H2 itu kan gas senyawa bebas gitu. Jadi biloxnya 0 dia di sana. Terus di sini bilangan oksidasi unsur H pada senyawa itu adalah +1. Kecuali dalam hidrida biloxnya -1. Jadi ada pengecualian kayak gitu ya. Jadi hidrida itu senyawa hidrogen dengan logam. Nah, alasannya udah ada di sana kenapa dia bisa -1 ya. Nih contohnya bilangan oksidasi unsur H pada H2O, HCl itu +1. Ini kita coba pen. Misalnya tadi HCl ya yang udah kita bahas. Oh my God. Oke. Tadi HCl itu kan 0 ya. Nah, sekarang Cl tadi golongan 7 kan. Berapa tadi gini bilox Cl? -1. Oke, -1 sama dengan 0. Jadi langsung ya, H berarti pindah ruas ini si Cl jadi +1. Aduh. +1. Jadi emang terbukti kalau yang di sini itu dia +1. Nah, kalau beda lagi nih, golongan hidrogen dengan logam gitu. Pasti dia -1 biloxnya. Ini kayak dengan Na kan golongan 1 ya, logam, Ca golongan 2 logam, Al golongan 3 logam. Pasti itu bilox hanya jadinya -1 karena kalau logam kan tergantung gini jadinya dia. Kayak Na tadi golongan 1A berarti biloxnya +1. Al biloxnya +3 gitu. Jadi hanya yang ngalah gitu. Jadi hanya yang -1. Terus ini yang udah kita bahas dari tadi, ini jumlah bilox unsur-unsur dalam senyawa adalah 0. Dari tadi udah bahas sebenarnya NaCl 0, NaHD juga 0 gitu. Jadi senyawa-senyawa bebas itu biloxnya adalah 0. Dan aturan yang terakhir nih, bilangan oksidasi unsur O pada senyawa oksigen pada senyawa adalah -2. Jadi kalau secara umum nih oksigen itu biloxnya adalah -2. Jadi kalau misalnya ada suatu senyawa biasanya makanya dalam satu reaksi biasanya hidrogen dan oksigen itu jarang mengalami perubahan bilox gitu karena pada umumnya +1 atau enggak -2 kalau oksigen. Kak, mau tanya. Oke. Apa? Tadi Cl biloxnya berapa, Kak? -1, kan dia golongan 7. Kalau golongan 7 berarti -1 semua? Iya. Jadi kayak mau nyari aturan angka 8 itu loh. Kalau 6 jadinya -2. Kalau golongan 6 tadi udah ada ya. Golongan 6 yang ini. Nah ini. Bilangan oksidasi unsur golongan 6A pada senyawa biner itu -2 dan golongan 7A pada senyawa biner adalah -1. Ingat ya dalam senyawa biner. Senyawa biner itu artinya ya dua atom yang beda gitu kayak ini Na2S gitu. Jadi kan beda tuh Na sama S. Jadi ya otomatis bilox S-nya itu ya -2 gitu. Paham? Paham, makasih Kak. Oke. Nah, ini yang ketujuh tadi. Pada senyawa biner dengan F, bilangan oksidasinya +2. Jadi ada lagi pengecualian ya. Jadi kalau sebenarnya ini nggak usah dihafal sih. Kalau yang namanya F itu pasti dia -1 kan, karena dia golongan 7A. Berarti yang ikut siapa? Oksigennya gitu. Pada senyawa peroksida contohnya kayak gini. Yang O-nya ada 2, terus depannya juga ada 2 H2O2, Na2O2 itu biloxnya dari si oksigen -1.
Terus pada senyawa superoksida juga ini namanya ada KO2 dan NaO2, biloxnya adalah min setengah. Coba ya kita buktikan, kita ambil KO2 coba ya. Nah, KO2 itu senyawa kan, berarti dia bilox total, biloxnya itu adalah 0. Kak, tadi golongan berapa? Golongan 1, berarti biloxnya adalah? +1. +1, benar. Nah, terus di sini ditambah 2 dari oksigen sama dengan 0. Nah, ini pindah ruas kan ya, min 1. Jadi bilox oksigennya di senyawa superoksida ini adalah min 1/2. Jadi min setengah dia gitu ya. Terus yang terakhir, bilangan oksidasi unsur oksigen pada H2O, KOH, H2SO4. Nah, ini yang tadi dibilang pada senyawa-senyawanya adalah -2. Jadi yang paling sering dipakai itu emang -2 ya untuk oksigen, tapi pengecualiannya di atas gitu, kayak yang +2, -1, -setengah kayak gitu. Ada yang lagi dibingungin nggak? Halo, ada yang lagi dibingungin tentang ini bilox? Oke. Lanjut. Peroksida sama superoksida itu apa, Kak? Jadi itu senyawa oksigen yang memang ada yang namanya kumpulan dari senyawa peroksida. Jadi bentuknya itu kayak gini contohnya H2O2, Na2O2 gitu, BaO2. Jadi ada suatu senyawa-senyawa oksigen itu yang jadi oksigen itu bisa bereaksi membentuk peroksida, membentuk superoksida, dan membentuk senyawa biner. Nah, jadi peroksida bentukannya kayak gini nih, superoksida tuh kayak gini. Nanti biasanya bilox-bilox yang pada peroksida, pada superoksida ini dalam oksigen itu sebenarnya kita bisa lihat dari KO2 misalnya kan ya. Kalau K udah pasti tuh golongan 1A, pasti logam, pasti +1, berarti yang ngalah siapa? Yang oksigen berarti kayak gitu. Kayak ini juga Na2O2, BaO2, Na sama Ba itu udah golongan 1A, udah golongan 2A, udah pastilah biloxnya itu gitu loh menurut menurut golongannya. Jadinya yang ngalah siapa? Yang oksigen gitu. Jadi sebenarnya nggak usah dihafal mana yang peroksida, mana yang superoksida. Jadi lihat juga ketentuan-ketentuannya yang tadi gitu, kayak natrium, barium itu yang udah pasti logam, golongan A apalagi ya pasti sesuai dengan nomor golongannya kalau yang logam. Kalau yang non logam beda lagi, yang kayak pertanyaannya tadi yang golongan 6A sama 7A gitu. Kak, yang dipentingin unsurnya itu apa untuk menghitung biloxnya? Gimana? Yang dipentingin, unsur apa yang dipentingin kalau mau ngitung biloxnya? Nanti biasanya kalau dalam suatu reaksi gitu kan pasti kita mau nyari nih bilox dari suatu reaksi. Jadi kita cari keduanya gitu. Tetap keduanya dicari, tapi kita kayak misalnya Na2O2. Jadi dari sini tuh kita udah tahu kalau misalnya dia udah golongan 1A, logam 2A, logam 3A itu biloxnya pasti kan ya. Golongan 6A itu biloxnya pasti. Jadi selain itu berarti yang dipentingin, maksudnya yang dicari lagi biloxnya kayak gitu. Jadi selain unsur-unsur yang punya hal-hal khusus nih yang kayak tadi, nih yang golongan unsur bebas, golongan oksidasi logam dalam senyawa, golongan 6A, 7A itu dipentingin selain itu karena itu udah pasti tetap biloxnya. Kayak gitu Yunita. Berarti Kak, kalau misalnya mau menentukan bilox itu harus hafal golongan-golongan di tabel periodik ya? Iya. Jadi setidaknya golongan A itu tahu lah ya, 1A, 2A kayak gitu. Oke, makasih Kak. Karena itu bisa dibilang hafalan sih kalau misalnya kayak ini nih, Na2O2 kan. Itu udah kita harus tahu, oh Na nih yang nggak berubah, berarti yang berubah itu berarti O-nya di sini bukan -2 yang dipakai karena Na itu udah pasti +1 biloxnya kayak gitu. Oke? Oke Kak. Nah, next kita ke autoredox. Jadi itu tipu lagi ya tulisannya ya. Maaf ya. Jadi autoredox atau disproporsionasi. Apa ya namanya?
Jadi reaksi autoredoks. Jadi satu senyawa itu dia yang mengalami reduksi, dia yang mengalami oksidasi gitu. Jadi kalau di reaksi yang sebelumnya itu kan ada satu yang reduksi, ada satu yang oksidasi. Tapi kalau di autoredoks, reaksi redoks yang oksidator dan reduktornya merupakan zat yang sama gitu. Jadi satu senyawa berfungsi menjadi oksidator dia, reduktornya juga dia. Apa nama lainnya ya? Disproporsionasi gitu rasanya ya. Nama lain dari reaksi autoredoks. Nah, ini tabel periodik. Nah, ada logam. Logam itu yang warna biru. Terus ini ada semilogam atau metaloid, ini non-logam. Kenapa? Jadi autoredoks itu nggak bisa dialamin oleh semua senyawa atau semua reaksi ya. Jadi ada reaksi-reaksi tertentu yang bisa mengalami autoredoks dan ada juga yang nggak bisa mengalami autoredoks. Kayak gini misalnya. Nah, biloks maksimum. Jadi di biloks itu ada maksimum biloksnya, ada minimum biloksnya. Jadi kalau ketika biloks itu, biloks suatu unsur setelah kalian cari nih, misalnya biloksnya itu ada di batas minimal dan maksimal, dia nggak akan bisa mengalami yang namanya autoredoks. Ya. Nah, misalnya kayak yang pertama. Biloks maksimal unsur golongan A tergantung dari nomor golongan. Ini 1A, 2A, 3A, 4A. Coba aku misalnya nih ya, beryllium ya, dia berarti biloks maksimumnya berapa? Berapa? Dia kan golongan A kan? Nah, biloks maksimum unsur golongan A tergantung nomor golongan. Kemudian dia termasuk logam nih. Hanya punya biloks 0 dan positif. Jadi biloksnya beryllium ini berapa maksimalnya? Ada yang bisa? 2. Oke, betul. Positif 2 ya. Jadi kalau logam nggak ada yang negatif karena minimalnya dia 0, maksimumnya dia positif 2 gitu. Terus yang ini biloks maksimal unsur non-logam, ini yang kuning-kuning ini ya. Ini ada hidrogen 1 juga. Dia itu biloksnya itu adalah sama dengan nomor golongan. Jadi maksimumnya. Jadi kalau misalnya Florida berarti maksimumnya berapa biloks? Biloks maksimum dari Florida. Berapa yuk? -1. Berapa? -1. Kalau itu minimum unsur non-logam. Nomor golongan dikurang 8. 7 kurang 8 minus 1. Jadi maksimumnya itu sama dengan nomor golongan ya positif 7 gitu. Oke? Kalau lanjut ke biloks minimal unsur non-logam, nomor golongan dikurang 8. Ini untuk khusus ya non-logam ya. Kalau logam udah pasti 0 dia, karena semuanya positif gitu. Coba deh. Kalau nitrogen berapa berarti minimalnya? 3, -3. Oke, betul. -3. Karena dia golongan 5 ya. Jadi kalau misalnya udah minimum atau maksimum biloksnya, berarti fix itu bukan nggak bisa gitu autoredoks. Karena autoredoks itu ya dia harus mengalami oksidasi dan reduksi. Gimana dia mau mengalami oksidasi dan reduksi kalau misalnya dia udah maksimum kan? Itu udah maksimum ya nggak mungkin naik lagi biloksnya. Udah minimum berarti nggak bisa turun lagi biloksnya gitu. Jadi kalau misalnya udah maksimum minimum itu nggak bisa. Ini contoh dari reaksi autoredoks disproporsionasi. Oke. Nah, jadi di sini siapa yang jadi oksidator? Di reaksi ini kecil banget ya, kelihatan nggak sih? 2NaS2. 2Na2S2. Reduktornya siapa? Sama. 2S. Oke, hasil oksidasinya yang mana? 2SO2. 2S. 2S. Betul, 2SO2. Terus reduksinya? Hasil reduksi? 2S. Oke. Jadi biasanya kalau misalnya di UTBK itu
kalau nggak UTBK ya soal-soal ujian, pasti yang manakah yang bukan autoredox atau yang manakah yang termasuk reaksi autoredox gitu. Jadi cara cepatnya ya kalau ada yang namanya ini nih, unsur bebas, itu pasti autoredox. Oke? Jadi nggak usah tuh kalian nyari biloxnya dari A sampai option E, itu nggak usah. Jadi kalau ada yang namanya unsur bebas, atom bebas, itu pasti dia mengalami autoredox. Oke? Itu caranya. Kalau di UTBK biasanya ya, autoredox ini jarang keluar sih. Waktu ini aku nggak keluar autoredox. Nah, sekarang kita udah tahu bilox-biloxnya. Buat apa kita tahu biloxnya itu ya? Untuk ini, menyetarakan redox. Jadi kalau sebenarnya nih soal UTBK itu kan sekitar 15 soal 20 menit ya. Jadi sebenarnya reaksi-reaksi yang dikasih itu udah setara gitu. Kalau misalnya fokus belajarnya di UTBK, reaksi-reaksinya udah setara. Kecuali kalau misalnya soalnya memang penyetaraan redox dan soalnya itu tentang stokiometri yang berkaitan dengan mol, itu kita nyari sendiri sih, kita menyetarakan sendiri. Tapi kalau misalnya biasanya nih berkaitan dengan soal-soal lain, biasanya redox reaksi itu memang udah setara cukup gitu, karena waktunya sedikit. Gitu ya, infonya sedikit. Sekarang ke penyetaraan redox. Pelan-pelan. Kita udah 30-40 menitan. Oke. Jadi di sini ada dua cara. Jadi cara yang pertama itu adalah cara setengah reaksi dalam keadaan asam atau basa. Aku paling suka dan paling sering pakai cara ini karena itu mudah diingat. Ini stepnya ya. Ini versi Dian, jadi nggak ada di buku urut-urutannya ini. Jadi versi aku bisa kalian screen dulu ya, nanti ada contoh soal biar bisa gitu, biar nggak bolak-balik slide. Bisa di screen. Jadi ini versi aku, cara memudahkan dalam menyetarakan reaksi kalau kalian menggunakan cara setengah reaksi namanya ya. Jadi reaksinya itu dibagi dua. Nih, dibagi dua, ada yang setengah reaksi reduksi, setengahnya oksidasi. Nanti baru terakhir dijumlahkan reaksinya gitu. Oke, bisa kalian baca dulu sebentar. Aku nanti jelasin langsung stepnya pada saat di soal aja. Jadi mula-mula dibagi dua, terus disamain nih atom-atom yang berubah biloxnya. Selain O dan H, selain golongan 1A, 2A, kayak gitu yang tadi. Biasanya ini ya, ini biasanya ini nggak selalu, karena siapa tahu dia kalau oksigennya nanti superoksida ya pasti dia yang berubah gitu. Jadi biasanya selain O dan H yang disamakan jumlah atomnya. Maksudnya atom di sini adalah koefisien gitu loh. Di kiri sama di kanan jumlah atomnya, misalnya natrium itu harus sama. Di sini 2 mol, di sini juga 2 mol. Terus yang ketiga jumlah oksigen. Ini harus sama dengan menambah H2O. Nah, nanti kalau misalnya nih di soal itu pasti ada dia itu diminta dalam keadaan asam atau diminta dalam keadaan basa kayak gitu. Jadi ini dipakai step yang kelima ini dipakai kalau dituntutnya dalam keadaan basa. Kalau dalam keadaan asam nggak perlu ditambah OH- ya. Di kedua sisi ya, ingat ya, di kedua sisi. Jadi baik di reaktan di kiri maupun di hasil di kanan itu tetap ditambahin OH- kalau dia basa. Dalam keadaan basa disuruh. Terus ini samakan muatan, samakan jumlah elektron. Ini biasanya menggunakan konsep KPK ya. Jadi gimana biar sama kedua elektronnya. Karena ini kita reaksinya dibagi dua, nanti biar bisa nyambung lagi. Di sini biasanya ada aksi coret-coret nih. Kanan kiri gitu bisa dicoret. Udah ya? Udah di screen? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Langsung ke contoh soalnya. Oke, Kak. Nah, setarakan reaksi berikut. CuS ditambah NO3-, Cu2 positif tambah S tambah NO. Nah, coba dong mau gini apa namanya? Cari bilox-biloxnya dulu. Bilox Cu berapa dalam CuS? Kalau dalam CuS ini yang pasti biloxnya yang mana? S. C. Nah, berarti Cu berapa?
Plus 2. Oke, betul. N-nya sekarang. N dalam NO3 min. Min 3. Berapa? Plus 3. Plus 1. Plus 3. Min 1. Kita bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Udah beda. Sekarang coba NO. Nah, NO sama dengan, karena dia ion poliatom, berarti di sini sama dengan berapa? Min 3. Min 3. Oksigen di sini berapa? N itu golongan 5 ya, berarti dia belum pasti loh biloxnya. Sekarang O. O-nya berapa? O yang Min 2. pasti. Min 2. Biner, oksigen itu minus 2. Oke. Ya, tada sekarang N-nya berarti berapa? Min 3 tambah 2. Min 2. Jadinya min 1. Min 1. Min 1. Min 1. Oke. Kemudian Cu2 positif berapa? Plus 2. Plus 2. SS 0. NO N-nya di sini Plus 2. Oke. Oh, di sini salah ya. Ternyata soalnya itu NO3 min. 3-nya di bawah. Maaf. Pantas tadi kayak aneh gitu ya. Jadi kalau NO3 min itu N-nya plus 5 ya. Coba ulang deh. Oh iya. Bener kan ya? Ini tuh di bawah sebenarnya, makanya kok NO3 min ya? Nggak ada gitu NO3 min. NO3-nya di bawah, minnya di atas. Maaf ya, maaf. Oke, jadi udah bisa ya. Tadi yang lainnya udah bener. Ada plus 2, min 2, plus 5, plus 2, O, plus 2. Oke. Jadi reduksinya yang turun yang mana? Yang ada N-nya. Karena ini dari positif 5, jadi positif 2 berarti turun. Berarti taruhlah, ini loh maksudnya bagi 2 ya. Jadi ini kan redoks, kita bagi 2. Ada reduksi, ada oksidasi. Oke. Terus langkah yang pertama udah berarti ya. Jadi samakan atom-atom, sekarang langkah yang kedua. Yang berubah tadi di antara NO3 min sama NO yang mana? N kan? Ya? Iya, N. Oke, karena N kita lihat nih samain atomnya. Jumlah N di kiri berapa? 1 kan? Jumlah N di kanan berapa? 1. Udah sama. Gitu. Sekarang Cu sama S juga ya. Karena yang di sini berubah Cu, kita lihat Cu-nya di sini berapa? 1. Cu-nya di sini 1. Oke, jadi sudah di step yang kedua. Yang ketiga sekarang adalah menyamakan jumlah atom oksigen dengan menambahkan H2O di sisi yang kekurangan oksigen. Nah, sebelumnya. Kalau yang di sini nih, yang NO3- yang reaksi reduksi ya, fokus ya. Yang mana kekurangan oksigen? Yang NO. NO. Oke, berarti yang ditambah H2O-nya berarti yang di Ruas kiri. kanan. Ruas kanan. NO. Lagi berapa? 2 H2O. Kurang 2. Kalau yang oksidasi perlu nggak? Enggak. Enggak, Kak. Karena nggak ada oksigen. Karena udah sama. Ini udah ditambahin. Ini anggap belum ada ya. Jadi 2H2O. Oke, udah sampai sini. Baru kita ke step selanjutnya adalah samakan jumlah atom H dengan menambahkan ion H positif. Di sini ada 4H kan. Di sini tadi belum ada. Di sini yang ditambah 4H positif. Terus samakan muatan dengan ditambahkan elektron. Dulu. Nah, di sini berapa muatannya? Yang mana, Kak? Yang ini, yang aku ini. Di kiri. Oh, di kiri. Ini berapa muatan di kiri? Plus 6. 3. Oke, plus 3. Karena di sini 4, NO3-nya bawah 1 min. Jadi dia plus 3 nih di sini. Nah, di sini 0. Jadi elektron itu kan negatif kan ya? Jadi kita taruh di mana tuh elektronnya? Di kiri supaya netral. Biar 0, 0. Nah, terus oksidasi juga di sini ada Cu2 positif, di sini 0. Di 2 elektronnya di sini. Oke. Sekarang ke step yang
7 karena yang nomor 5 diloncatin, samakan elektron. Jadi di sini elektronnya 2, di sini elektronnya 3, kan ya? Berarti beda. Jadi biar sama, di sini kita kali 2, yang di sini kita kali 3. Semuanya ini dikali 2. Nanti 2-nya ini bakal jadi koefisien kayak gini ya. Nah, udah aku coret-coret. Oke, jadi kali 2 nih. 2 kali 3, 6. 2 kali 1, 2. 2 kali 4, 8. 2 kali 1, 2. 2 kali 2, 4. Di bawah juga sama. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6 elektron. Udah nih, udah berseberangan nih. Ada di kiri, ada di kanan. Jadi elektron, 6 elektron ini kita coret. Selain elektron, ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada ya. Karena di sini biasanya ada H2O loh. Bisa H2O-nya kita coret, tapi karena ada di ruas kanan ya, tidak ada pasangan dia, jadi nggak bisa dicoret. Oke, jadi inilah reaksi setara gitu. Kalau misalnya di soal-soal biasanya ditanya nih, ini A, ini B, ini C, ini D gitu. A, B, C, D berurutan apa gitu. Jadi 3, 2, 8, 3, 3, 2, 4. Itulah koefisiennya. Jadi ini udah yang namanya reaksinya adalah reaksi setara. Nah, gimana? Udah sama nggak ya kira-kira? CU-nya 3, CU-nya oke 3, S-nya juga 3, N-nya ada 2, O-nya ada 6, itu juga 6 ya, 4 tambah 2, 8 hanya. Mantap, sudah pas. Sekarang kalian yang ngerjain. Yuk, siapkan alat tulisnya. Setarakan reaksi berikut. Suasananya basah sekarang. Yuk, pakai step-step yang tadi bisa. Kalau misalnya udah hafal, keren. Sekarang kita samain dulu ya biloxnya coba. BI berapa? BI yang di sini biloxnya dapat? +3. Oke, benar. Berarti yang berubah yang plus BI ya, bukan oksigen. Karena BI itu dia logam golongan B. Jadi biloxnya itu pasti banyak gitu loh. Jadi yang berubah pasti BI. Terus ClO min, Cl di sini berapa? +1. Betul. Terus di sini BiO3 min. +5. Berapa? +5. Betul. Cl minnya -1. berapa? -1. Jadi jawab 1. ya, -1. Oke. Benar. Sekarang silakan lanjutkan. Nanti kalau udah bilang ya, nanti hasil finishnya berapa. Pelan-pelan. Kita bagi dulu reaksinya jadi 2. Mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Itu samain deh si BI sama si Cl-nya. Ditunggu ya. Aku kasih waktu 3 menit. 3 menit. Aku izin minum ya. Waktunya lagi 1 menit. Ini benar 1 menit setengah sih. Yuk. Kayaknya bau-baunya udah ada yang selesai nih.
Oke, lagi 8 detik. Aku mau cari orang ya. Siapa ya? Oke, selesai. Boleh aku tunjuk Risma Fitria deh. Udah selesai nggak? Halo? Aku masih agak bingung, Kak. Kurang paham. Oke. Coba kalau ya gitu yang lain, Nandika Anggraini. Bisa? Atau siapa deh? Yuk, berapa dapat? Jadi kecepatan ya aku jelasinnya ya. Kak, kalau kan O-nya udah sama, Oke, terus tetap ditambahin H2O enggak sih? gimana? Tetap ditambahin H2O enggak, Kak? Kan O-nya udah sama di sini. Kan ini BI-nya beda. Ini ada 2 nih, ini ada 1. Itu di step yang kedua. Berarti ditambah 2 di ruas kanan ya, Kak? Oke, betul. Jadi O-nya berubah yang di kanan jadinya. Coba pelan-pelan ya. Iya, Kak. Santai, waktu kita lagi lumayan. Udah di tahap mana nih kira-kira? Udah tahu kan yang mana reduksi oksidasi? Udah tahu. Oke, sekarang samain atom-atomnya selain O dan H. Bi2O3 sama BiO3 yang berubah yang mana? Bi kan. Bi-nya belum sama tuh di kiri sama di kanan. Udah selesai, Kak. Hah? Udah selesai. Oke, berapa dapat? Tadi dulu aku lihat kuncinya. Berapa Fahmi? Nggak tahu ya kalau salah, Kak ya. Ya, nggak apa-apa. 2Bi 2O3 tambah 5ClO min tambah 2OH min jadi 4BiO3 min tambah 5Cl min tambah H2O. Masih salah ya. Di Bi2O3-nya masih salah. Kurang tepat. Kira-kira Fahmi yang mana belum paham? Pas di step mana tuh? Saya baru masuk, Kak. Oh, baru masuk ya? Wah. Ini pakai setengah reaksi atau bilox, Kak? Ini setengah reaksi. Oh. Ya, bentar, Kak. Oke, santai aja. Yang lain mungkin udah ada yang jawab. Cocokin aja gitu biar hilang penasarannya. Kalau salah ya coba lagi gitu. Biar nggak penasaran. Yalah. Coba, Kak. Boleh. Bi2O3 ditambah 2ClO min ditambah 2OH min menjadi 2BiO3 min ditambah 2Cl min ditambah 2O. Mantap. Udah ngerti ya? Benar. Oke, jadi itu reaksinya yang setara, teman-teman. Siapa namanya tadi? Enggak. Farah, Kak. Oke, makasih ya Farah ya. Sama-sama, Jadi udah Kak. benar ya jawabannya Farah. Oke, kita kerjain bareng-bareng. Step yang pertama adalah membagi mana yang reduksi, mana yang oksidasi. Yang reduksi pasti mengalami penurunan. Siapa? Si ClO-. Betul sekali. Oke, ini ClO-nya. Terus langkah yang kedua adalah samakan atom-atom yang tidak akan berubah. Kalau Cl di sini 1, di sini juga Cl-nya 1 kan. Jadi nggak ada berubah. Jadi udah setara. Kemudian yang kedua, samakan jumlah atom oksigen dengan menambah. Nah, di sini O-nya kan 1 ya. Di sini nggak ada O, berarti di sini yang ditambah H2O, ini tambah. Oke, sampai situ paham nggak? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, lanjut. Samakan jumlah atom H nih sekarang. Di sini tadi belum ada H ya, jadi cuma ada baru. Nah, di sini hanya ada 2. Jadi di sini tambah 2 H positif. Oke.
Terus karena di sini ditambah 2H positif, langkah selanjutnya adalah jika suasana basa, tambahkan OH- sebanyak jumlah H positif di kedua sisi. Makanya nih di sini ada 2 OH-, di sini juga ada 2 OH- kayak gitu. Terus yang keenam, sekarang samakan muatan dengan ditambahkan elektron di sisi yang berbeda. Di sisi yang jumlahnya lebih besar kayak gitu. Nah, sebelumnya kita gabung dulu ya. Jadi 2 OH- ini, perhatikan ya gini ya kursornya, sama 2H positif yang ini, itu jadi satu dia, jadilah 2H2O. Ini 2H2O. Nah, kemudian udah kayak gini nih, kita lihat. Di sini elektronnya ada min 1. Tadi dulu ya. Aku hapus. Nah, di sini ada min 2, di sini ada min tambah min 2 berarti min 3 ya. Benar ya? Ini min 3, terus di sini baru ada 1. Berarti kurang lagi 2 elektron. Makanya elektronnya ditambah di kiri. Jadilah ini reaksinya di reduksi yang setara kayak gitu. Sekarang masuk ke oksidasi, sama juga caranya. Bi2O3, 2 BiO3-. Langkah yang kedua, samakan jumlah atom yang berubah bilox. Selain O dan H biasanya kan. Bi nih. Bi di sini 2, guys. Jadi di sini tambah 2 aja. Sekarang baru O-nya beda. Di sini O-nya ada 3, di sini O-nya ada 6. 3 dikali 2. Jadi sekarang samakan jumlah atom oksigen dengan menambah H2O. Nah, karena nih di sini itu dia 3, di sini dia 6, berarti yang ditambah H2O-nya di kiri kan ya. Lagi 3. Kita fokus ke O-nya ya. O di H2O 1. Karena kekurangan lagi 3, jadinya 3H2O. Oke. Terus langkah selanjutnya adalah samakan jumlah atom H-nya sekarang. Di sini ada berapa H? Ada 6H. Ada 6H. Ada 6H. Jadi ditambah di sini dong biar sama. Ya. Ditambah di kanan 6H positif. Ingat yang ditambah adalah H positif. Berlaku ya baik itu asam maupun basa. Kalau menyetarakan H tetap pakainya H positif. Yang opsional itu cuma poin yang kelima aja. Poin yang kelima apa? Jika suasana basa tambahkan OH- sebanyak yang H ditambahkan tadi. Oke. Karena di sini ditambahin 6H positif, berarti di sini jadi 6 OH-. 6 OH-. Ini juga 6 OH-. 6H positif sama 6 OH- jadi apa? Ini jadi 6H2O. Makanya di sini ada 6H2O. Nah, terus ini langsung lah turun. Dan langkah yang terakhir adalah tinggal menjumlahkan reaksinya. Coret yang bisa dicoret. Sebelumnya kita samakan dulu gini. Lupa. Kita samakan jumlah elektronnya dulu. Makanya di sini ini dikali 2, ini dikali 1. Karena elektronnya di sini, kok ini dikali 1 sih, Bre? Ini dikali 2, ini dikali 1, bener dah ya. Jadi ini elektronnya ada 4, ini elektronnya ada 2. KPK 2 dan 4 berapa gitu loh. Jadi ini tetap 4 elektron, nanti kan dikali 1. Terus ini 2 kali 2 jadi 4 elektron gitu. Paham ya? Makanya kenapa ini bisa kali 2 bisa kali 1, paham kan? Paham, Kak. Oke, next. Ke reaksinya dijumlahkan. Ini banyak banget pencoret-coretan ya. Karena H2O-nya banyak yang sama gitu. Turun langsung dah. H2O kali 2. 2H2O. Di mana sih? Ini H2O, ini yang reduksi kan. 2 ClO- ditambah 2H2O menjadi 2 Cl- ini kali 2 ditambah lagi 2H2O ditambah 4 OH-. Terus ini oksidasinya Bi2O3 yang ini turunin gitu loh. Jadi kita sekarang adalah menjumlahkan reaksinya. Jadi elektron-elektron yang kayak 4 elektron itu bisa kita coret, H2O juga bisa kita coret. Jadi H2O yang dicoret itu yang kanan sama yang kiri baru bisa kita coret. Misalnya kayak gini nih.
4H2O sama 6H2O kita coret, sisa 2. Terus ini juga kita bisa coret H2O yang 3 sini sama sini. Dan jadilah ini yang reaksinya setara. Aduh, kecoret lagi. Oke. Gitu. Gimana ya kira-kira? Ini kayaknya kenapa nih ya kesalahan ini lebih. Ini sebenarnya aku belum coret, jadi kita pakai reaksi yang di atas berarti ya. Kayaknya kalau pas dikali 2 jadi 4 ya. Gimana? Lanjut? Atau mau ada yang ditanyain? Step yang mana gitu? Aku belum paham sama penambahan OH-nya, Kak. Oke. Mana yang tadi ya? Sabar. Jadi kan berarti langkah 1 udah ya. Mana reduksi oksidasi udah. Samakan atom-atom yang berubah bilox. Samakan H2O dengan menambah, samakan oksigen dengan menambah H2O berarti udah. Kemudian langkah yang keempat, samakan jumlah H-nya dengan nambahin H positif, baik itu dia suasananya asam, suasana basah, tetap tambah H positif. Kemudian baru ditambah OH-. Ini untuk basah. Makanya contoh aku yang tadi pas asam, kita nggak tambah OH- gitu, karena diminta suasana asam. Tapi karena di sini nih suasananya basah, berarti ditambah OH-. Jika suasana basah, tambahkan OH- di kedua sisi sebanyak jumlah H positif. Gimana? Ini nih misalnya. Di sini ada 6 H positif, berarti karena dia dalam suasana basah, tambahkanlah 6 OH- di kedua sisi gitu loh. Makanya di kiri ditambah 6 OH-, di kanan juga ditambah 6 OH-. Kita satu ini. H positif ditambah OH- itu dia jadinya H2O. Nah, ini tuh udah pasti ya. Nih H tambah H jadi hanya ada 2 O. Oke. Jadi kalau ada H positif sama OH- berarti udah pasti dia akan berubah jadi H2O. Makanya di sini ada 6 H2O gitu. Oh iya, paham. Oke. Langsung next ke step berikutnya adalah menyamakan muatan. Berarti di sini muatannya kan berapa? 6 positif, 6 OH- kan udah hilang ya. Jadi di sini muatannya, di sini minnya 1 kali 2, min 2 ditambah, min 2 di sini, terus di sini 6 gitu. Elektron itu negatif kan? Berarti di sini min 6, di sini min 2. Biar sama gimana? Yang ini ditambah 4 elektron. Ya enggak? Iya. 4 elektron kan 4 min ya? Iya. Min 4 tambah min 2 ya min 6. Di sini muatannya min 6, di sini muatannya min 6 gitu. Setelah itu baru deh masuk ke penjumlahannya. Penjumlahannya tinggal coret-coret. Udah ya, lanjut ya. Iya, Kak. Cara yang kedua, itu cara perubahan bilangan oksidasi, cara PBO. Jadi ingat ada 2 cara penyetaraan redoks, ada setengah reaksi itu cara kesukaan aku, sama cara PBO. Ini step-stepnya, ini ada pada autoredoks. Oke, langsung aja ya kita ke soal. Nah, ini reaksi apa namanya? Ini adalah reaksi autoredoks gitu. Jadi kalian screen dulu kali ya, biar langkah-langkahnya tepat gitu. Oke, udah ya? Udah, Kak. Jadi ini autoredoks. Langkah yang pertama, diminta dalam suasana asam ya. Jadi ciri-cirinya itu kalau asam pasti di akhirnya nanti hasil akhirnya akan ada tuh muncul H positif sebagai penanda asam. Nanti kalau suasana basah diminta, pasti di bawahnya itu ada OH- kayak gitu. Jadi
udah membawa sifatnya masing-masing jadinya. Yang pertama adalah tentukan bilox. Yuk lagi nentuin bilox. Bilox MnO42-, Mn-nya berapa? Plus 6 kan Kak? Berapa? Iya, betul, plus 6. Plus 6. MnO2 Plus 2. berapa? Plus 4. Plus 4, betul. MnO2-, Mn-nya berapa? plus 3. Oh, maaf ya, ini salah soal ya. Di sini MnO4-. Plus Berapa? 7. Plus 7. Nah, langkah pertama kalian udah tahu. Jadi di sini tuh nggak perlu sebenarnya kalian membagi dua reaksinya, reduksi mana oksidasi nggak perlu ya, karena nggak setengah reaksi. Oke. Langkah pertama udah menentukan bilox. Kemudian langkah yang kedua, tentukan naik turun bilox. Yang tadi di sini Mn di sini berapa? Positif 6 kan ya? Di sini positif. Oh my god. Ini positif 7. 7. Nah, dari 6 ke 4, turun apa naik? Turun. Turun berapa? 2. Oke. Dari 6 lagi bergerak ke 7, naik 1. Naik. Sekarang, ketika kalian udah dapat ini, samakan jumlah biloxnya dengan dikali kayak KPK gitu. Tetapi pada autoredox, unsur yang sendiri tidak ikut dikali. Mana unsur yang jomblo? Ini. Jadi dia nggak ikut dikali. Nah, ini kan 2 ya. Berarti biar sama, ini kita kali 1, ini kita kali 2. Gitu. Bentar ya. Nah, ini. Oke. Paham? Ini turun 2, ini naik 1. Kita samain sekarang. Jadinya ini kita kali 1, ini kita kali 2. Nanti pengalinya ini bakalan jadi koefisien gitu. Terus ini kita kali berapa? Kali 2 apa kali 1? Enggak, karena dia pada autoredox. Ingat ini, unsur sendiri tidak ikut dikali. Kalau misalnya unsurnya itu beda, mana oksidasinya, mana reduksinya beda, baru ikut dikali kayak gitu ya. Paham? Baru step kedua loh. Paham. Nah, makanya, makanya di sini itu kali 1, koefisiennya 1 nggak ditulis, ini kali 2, jadi koefisien 2. Sekarang karena dia pada autoredox, baru gini kan, samain Mn-nya. Di sini Mn-nya berapa? 3 kan ya? Di sini 1. Jadi kita samain Mn-nya. Terus H positifnya juga kita samain. Langkah yang keempat, samakan muatan, tambahkan H positif pada muatan yang lebih kecil. Kemudian sama lagi, tambahkan tambahkan H2O di kekurangan O gitu. Di sini kita pelan-pelan deh kalau gitu ya. Di sini Mn-nya kan 2 tambah 1, 3 ya. Halo? 3. Jadi di sini jadinya tambah 3 MnO42-. Nah, kemudian langkah selanjutnya tambahkan H positif pada muatan yang kecil atau belum. Setarakan jumlah atom unsur-unsur yang kira-kira akan berubah. Udah 3 Mn, di sini udah 3 Mn. Sekarang lihat O-nya. O-nya di sini berapa? 12. 12. Ingat dikaliin 3. Oke. Nah, di sini baru ada 8 nih O-nya. 4 kali 2 kan 8. Ini anggap belum ada ya. 4 kali 2 kan 8. Sih, Kak? Kan apa? ada MnO2 yang... Oh iya, benar-benar. 10. Kasih, Wisnu. Terus jadinya ada 10, berarti tinggal 2. Makanya di sini cuma ditambah 2H2O. Oke, udah. Sampai segitu udah. Sekarang, tambahkan H positif. Di sini min 2. Di sini berapa ya? 3 kali min 6. Di sini muatannya min 6, di sini muatannya min 2.
kita tambahinlah si 4H positif. Karena ini suasana asam, kita tambahin H positif. Kalau suasana basa, kita tambahin OH-. Jadi ini beda kayak setengah reaksi tadi. Kalau setengah reaksi tadi, mau asam basa ya tetap tambahnya H positif. Kalau ini beda. Kalau asam ya tambah H positif, kalau basa ya tambah OH-. Nanti O-nya berubah lagi gitu. Jadi harus pelan-pelan. Jadi di sini min 6, di sini min 2 biar jadi min 2 karena H positif itu karena H positif itu positif. Jadi kita tambahin 4. Positif 4 kurang 6 min 2. Min 2. Berarti di sini min 2. Muatannya udah sama dan akhir hasilnya oksigen pasti sama kalau ini persamaan reaksinya udah benar. Jadi nggak perlu kita ngecek oksigen. Ini udah benar kalau dia kalau udah reaksinya itu udah benar, oksigennya pasti benar. Kira-kira dari kedua cara ini kalian lebih suka pakai yang mana? Atau nggak ngerti jangan-jangan keduanya? Tapi suka yang ini, Kak. Yang ini. Yang PBO berarti ya? Iya. Lebih pendek. Oke. Kalian mau latihan soal nggak? Atau kita selanjutnya break dulu sih sebenarnya baru ke Volta. Mau latihan soal atau lanjut ke Volta nih? Kak, aku boleh liatin ini nggak, Kak? Yang bilox Ya? yang pertama. Soalnya tadi ada aku tinggal sholat bentar kan, jadinya ketinggalan. Mau SS aja. Yang mana? Yang bilox yang pertama pokoknya. Oh, aturan bilox ya? Sebelum itu mungkin yang redox. Oh, bentar. Ini belum. Bilang stop ya. Ini? Nah, iya. Oke. Nanti PPT-nya ini juga aku akan bagiin dalam bentuk PDF ke grup. Untuk yang minti bisa nanti ya. Kita break dulu bentar. Yang mau minum dulu. Terus yang mau ditanyain bisa nanya dulu. Kak, mau minta tolong. Sabar. Sebentar ya. Oke, Kak. Kita lanjut dulu ya, lanjut ke materi voltanya dulu ya. Nanti kita tanya jawab di akhir. Oke? Oke. Nah, semangat.
Oke, sel volta. Di sel volta ini tuh sering banget juga dibilang sel Galvani ya, karena penemunya, nama penemunya. Jadi sel Galvani atau sel volta ini merupakan, udah tadi dibilang, sel elektrokimia yang dapat menyebabkan terjadinya energi listrik dari suatu redoks yang spontan. Reaksi redoks spontan ini dapat mengakibatkan terjadinya energi listrik. Nah, ditemukan oleh Luigi Galvani, makanya namanya juga sel Galvani, sama Alessandro Giuseppe Volta. Jadi namanya karena penemunya kayak gitu, jadi namanya juga sama, yaitu sel Volta atau sel Galvani. Jadi misalnya kalau dalam soal-soal, jadi kalian nggak usah kaget, kok sel Galvani ya? Emang apa itu Galvani? Jadi sama ya kayak sel Volta. Ini ciri-cirinya aku kopas yang di depan tadi. Masih sama. Nah, ini yang struktur dari sel volta ya. Ada katoda, ini namanya elektroda. Sebentar. Ini elektroda ini. Ada katode, ada anode. Terus, dan yang bisa dalam sel volta ini ingat, yang elektrolit biar dia bisa menghasilkan arus listrik gitu. Jadi, larutan elektrolit, ada larutan elektrolit kuat, lemah, itu udah dipelajari di bab larutan ya. Jadi kalian pasti bisa membedakan gitu. Kemudian ini ada jembatan garam yang menyetarakan kation dan anion. Oke. Next ya. Elektron itu bergerak dari anoda ke katoda, makanya terjadilah yang namanya beda potensial atau lambangnya adalah N0. Jadi kalau redoks yang spontan, N0-nya itu adalah N0-nya positif. Susunan dalam sel volta. Oke. Yang pertama ada istilah elektrode. Jadi elektrode itu tempat terjadinya reaksi redoks dalam sel volta. Ada yang katoda, ada yang anoda. Katoda itu ingat positif dan tempat terjadinya reduksi. Anoda tempat terjadinya oksidasi. Ini tuh penting banget ya, karena di soal-soal itu pasti ujung-ujungnya kalau soalnya itu adalah soal teori, pasti ujung-ujungnya sel volta cuma yang di sini ada nih. Katoda, anoda, katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Ini tuh diingetin banget ya. Kemudian ada istilah elektrolit, karena nggak semuanya bisa zat yang mengantarkan arus listrik itu nggak semua bisa, yang bisa cuma si elektrolit aja. Kemudian ada juga rangkaian luar, ada kawat konduktor yang menghubungkan anoda dan katode, dan jembatan garam yang tadi aku bahas ya. Ada juga istilah notasi sel. Jadi setelah kalian tahu ini mana yang oksidasi, mana yang reduksi, nanti dalam menotasikan selnya itu kayak gini aturannya. Oke. Anoda, ini garing 2, apa namanya? Di sini anoda atau reaksi oksidasinya. Dari Zn ke Zn2 positif. Itu oksidasi kan ya? Zn di sini biloxnya berapa? 0. Zn2 plus positif 2. Berarti dia naik. Berarti dia adalah oksidasi. Jadi penulisan dari notasi sel itu adalah oksidasi, jembatan garam, lambangnya ini garing 2, baru reduksi. Oke, paham sampai di situ? Paham. Paham, Kak. Ingat ya, oksidasi, jembatan garam, reduksi. Nanti itu biasanya di soal-soal ya. Nah, potensial sel. Jadi karena adanya perpindahan elektron tadi, pasti karena juga sel elektrokimia ini berhubungan dengan listrik, ada yang istilah potensial sel, atau lambangnya itu adalah N0 sel, potensial dasar sel. Oke. Jadi caranya nyari N0 selnya ini adalah, ingat ya ini rumusnya, N0 katode kurang N0 anode. N0 katode, katode tadi apa? Di tempat terjadinya apa? Reduksi apa oksidasi? Masih ingat? Reduksi. Oke, berarti N0 reduksi kurang N0 oksidasi. Jadi N0 reduksi itu kalau misalnya redoksnya ini, N0 selnya ini karena dia redoks spontan, biasanya positif ya, tapi tidak menutup kemungkinan negatif, berarti reaksinya nggak spontan gitu. Nah, N0 selnya ini kemungkinan dia itu kan positif. Jadi N0 katodanya itu atau N0 reduksi biasanya lebih besar daripada N0 dari oksidasi. Ini bukan biasanya lagi sih. Kalau misalnya kalian dikasih 2 N0 nih. Plus 1 sama
min 1. Berarti yang plus 1 itu pasti reaksinya mengalami reduksi karena dia lebih besar. Oke? Oke. Jadi katode atau reduksi adalah elektrode yang memiliki NO lebih besar atau lebih positif, sedangkan anode adalah elektrode yang memiliki NO lebih kecil. Ini tolong banget bisa kalian screen, ini penting banget di soal-soal ya, karena pasti kita akan mengurutkan nanti. Oke? Selanjutnya adalah, ini adalah tabel potensial reduksi elektrode beberapa logam. Jadi yang elektrolit ya pasti logam ya, karena logam yang menghasilkan arus listrik gitu. Jadi ini ada tabel-tabelnya, logam-logam yang bisa digunakan dalam sel volta. Nah, biasanya kita kenal dengan deret volta. Pernah dengar nggak? Pernah, Kak. Ini dia deret volta. Sebenarnya aku juga nggak hafal ya tentang deret voltanya ini. Jadi kita pakai apa ya, dikit-dikit aja gitu ngafalinnya. Kalau bisa hafal juga mantap karena beberapa soal akan menggunakan ini gitu ya. Di sini hanya beda warna ya. Jadi hidrogen itu atom yang dipakai patokan dalam deret voltanya. Ingat ya, yang dipakai patokan itu adalah atom hidrogen. Ini aku udah rangkum. Jadi kayak gini ciri-cirinya. Atom-atom yang di sebelah kirihan ya, dari litium, kalium, barium, itu sampai di Pb, timbal, potensial reduksinya itu kecil. Jadi yang paling kecil itu yang mana? Paling pojok kiri ya, Li. Lithium. Ya, NO-nya paling kecil, paling negatif. Kemudian makin ke kanan itu dia lebih mudah oksidasi, ingat. Jadi yang lebih mudah oksidasi Li apa K? K. Salah, aku jelasinnya salah. Li ya lebih, berarti makin ke pojok kiri itu makin mudah oksidasi gitu maksudnya, oke? Jadi antara Li sama K mana yang lebih mudah oksidasi? Li. Nah, reduktornya makin kuat. Jadi yang mengalami oksidasi itu adalah si reduktor. Jadi reduktornya makin kuat dan mudah mereduksi spesies sebelah kanan. Jadi Li bisa mereduksi K, K bisa mereduksi Ba gitu. Ini penting banget, penting banget. Kemudian sebelah kanan H, potensial reduksinya itu lebih besar ya. Jadi Hg lebih besar daripada Cu, paling besar Au, paling kecil Li gitu. Mudah mengalami reduksi, oksidator kuat, mudah mengoksidasi spesies yang lebih di kiri. Au bisa mengoksidasi PT, PT bisa mengoksidasi Ag gitu. Ini penting banget karena kenapa aku bilang penting, karena pengalaman aku penerapannya ini benar keluar ya. Satu soal. Itu aku ingat banget. Jadi deret volta pengaplikasiannya sebelah kiri H, sebelah kanan H, mana yang lebih di kiri, mana yang lebih kanan, itu benar-benar digunain. Termasuk digunain juga pada next selanjutnya nih. Pada redox spontan. Jadi dengan adanya deret volta itu kita bisa memprediksi nih, mana sih sel volta, mana sih yang spontan gitu. Di kespontanan ya. Kespontanan redox dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redox tersebut. Redox spontan, NO redoxnya lebih dari 0. Oke, berarti dia positif. Ini ada deret volta. Nah, selain dari deret volta, bisa juga kita lihat nanti kespontanan sel itu dari nilai potensial reduksi atau NO-nya tadi. Biar lebih jelas, aku langsung ke contoh soal. Ini ya, N sama NI. Misalnya kalau kita kayak sekarang ini kan nggak dikasih berapa gininya ya, berapa potensial reduksinya. NO-nya kita nggak tahu, cuma dikasih reaksi kayak gini. Berarti patokan kita apa? Deret volta dong ya. Nanti kalau misalnya di UTBK itu kemungkinan ada 2 jenis soal, kayak gini mungkin, ataupun dikasih tahu NO-nya. Kalau dikasih tahu NO-nya, kita nggak perlu ngafalin deret volta. Tapi kalau soalnya kayak gini, penting juga kita untuk menghafalkan deret volta itu. Oke. Jadi maksudnya ini adalah pertanyaannya kayak gini. Apakah reaksi tersebut adalah reaksi yang spontan? Nah, kayak gitu pertanyaannya.
Kita lihat Mn mana Mn? Ini ya Mn. Nikel ini. Mn lebih ditulis di kiri kan ya daripada Ni. Ternyata setelah dicocokkan ke dalam sel volta, Mn juga lebih di kiri daripada Ni. Berarti si Mn ini dapat mereduksi si Ni. Oleh sebab itu, dia termasuk reaksi yang spontan. Paham nggak? Jadi kalau letaknya udah benar, Mn lebih di kiri daripada Ni, pasti dia spontan. Gitu. Gimana? Nah, coba deh. Soal nomor 2. Spontan apa enggak? Kalian bisa pakai patokan deret voltanya. Kalian lihat yang mana? Spontan, Kak. Kita lihat yang ini ya. Ini Zeng sama HCl. HCl, H atau Cl? Kalian lihat yang mana? H. Ya, betul. H. Karena yang ada di deret volta apa? Hidrogen. Oke. Mana Zn ini ya? H ini. Berarti reaksinya ini spontan apa enggak? Spontan. Mantap. Tuh. Berarti reaksinya adalah reaksi spontan. Kemudian yang nomor 3 coba. Spontan apa enggak? Spontan juga. Spontan, Kak. Spontan juga, Kak. Yang dilihat apanya nih? Nikel sama apa yang dilihat? Ag. Betul. Terus yang keempat, spontan apa enggak? Enggak. Kak. Enggak. Yang dilihat apanya? Ni I dan sama Na. Na. Enggak spontan. Gampang kan? Gampang kalau hafal deret voltanya gitu. Berarti harus hafal deret voltanya ya, Kak? Ya. Jadi kalau soal UTBK aku nggak ada sih keluar yang spontan ini, nggak ada yang keluar. Dan aku juga nggak terlalu hafal volta, itu masalah bagi aku sih. Belum terlalu hafal, cuma pakai ingetan aja. Kayaknya lebih kiri deh, kayaknya lebih di kanan deh. Gitu. Jadi bisa dihafal pakai trik sendiri, mungkin buat kata-kata bisa banget. Kalau misalnya nanti ada dikasih E0-nya, itu nggak perlu deh kalian hafal ya. Misalnya contoh soal. Ini soal bentukan soal yang keluar di UTBK. Oke, ini udah ada E0, jadi gampang. Jadi kalian nggak perlu tuh ngafalin Zn-nya di sebelah mana, Zn nama Cu mana lebih di kiri gitu. Kita lihat dari E0-nya. Nah, kayak gini maksudnya ya. Ini E0-nya positif kan ya? Karena nggak ada minnya ini. Positif kan? Iya, Betul? Kak. Iya. Berarti Zn itu lebih di kiri apa lebih di kanan Cu? Karena E0-nya positif. Di kiri. Betul. E0 positif berarti redoksnya itu spontan. Berarti kalau redoks spontan itu yang di kiri itu pasti benar Zn, yang di kanan ya pasti Cu gitu jadinya. Paham nggak? Paham, Kak. Nah, terus sekarang nih, Pb sama Cu positif juga. Mana lebih di kiri? Si Pb apa si Cu? PB. Betul. Sekarang masalahnya, Zn apa Pb yang lebih di kiri? Zn. Ya, betul, Zn. Jadi modelan soal UTBK itu kayak gini, kita mengurutkan sendiri. Kayak gimana urutan antara Zeng, Cu, sama Pb di dalam suatu deret volta. Nah, ngapain nyari kayak gitu? Ya, untuk nentuin nanti mana yang reduktor terkuat, berarti reduktor terkuat yang paling kiri tadi. Gitu, ya. Ulang-ulang. Jadi bisa disimpulkan karena ini positif. Ini tips triknya, lihat potensial sel, udah kita lakuin. Oke. Ini urutannya ya, berarti paling kiri Zn, baru Pb, baru Cu. Bener nggak? Bener, Kak. Cocokkan di volta. Bener nggak di volta? Iya, ini Zn, Pb-nya, iya ini Pb, ini Cu. Oke, betul. Sekarang lihat kembali ketentuannya. Di antara, lihat opsi A ya. Kita eliminasi satu-satu. Di antara Zeng, Cu, dan Pb, Cu adalah reduktor terkuat. Benar apa enggak? Salah, Kak.
Siapa reduktor terkuat? ZN. CU itu apa? Oksidator. Oksidator terkuat, betul. Nah, karena gini urutannya ya. Terus yang B benar apa enggak? Benar kayaknya. Kenapa benar? Soalnya CU yang Karena paling gampang oksidasi. CU yang paling kanan. Jadi dia yang paling gampang. Yang B. Yang B ya. Oke, jadi makin ke kanan makin besar atau makin kecil potensial sel? Besar, Kak. Betul. Makin ke kanan dia makin mengalami reduksi. Jadi potensial selnya pasti makin besar dong ya. Iya. Nah, berarti urutannya yang paling besar kayak gimana? Dari mana? Dari CU, PB, ZN. ZN. Berarti yang B itulah jawabannya ya. Kita lanjutin deh yang C. Kenapa salah? Yuk. ZN yang paling mudah dioksidasi. Kenapa paling mudah dioksidasi si ZN? Karena dia paling kiri. Karena dia paling kiri. Terus yang D, kenapa salah yang D? Ini ada ke redox ya dikit yang D ini. Nah, PB sama ZN kan lebih di kiri ya sama PB. Berarti ZN itu yang mengalami oksidasi, PB yang mengalami reduksi. Kalau notasi sel yang di kiri oksidasi apa reduksi? Oksidasi. Oke, jadi makanya salah. Sebenarnya ZN dulu yang di kiri, baru jembatan garam, baru si PB gitu. Jadi makanya yang D salah. Sebenarnya ZN oksidasi, PB yang reduksi karena ZN lebih di kiri daripada PB. Kak, mau nanya, kalau notasinya kayak gitu tapi enol selnya itu negatif, bener nggak? Benar. Oke. Kemudian yang E. Sistem setengah sel CU adalah anode katanya. Kenapa salah? Aku udah kasih tahu lagi. Kenapa salah? Ya, kenapa CU tuh anode dibilang salah? Karena CU itu di kanan. Harusnya Berarti? dia katode. Oke. Kenapa dia katode? Dia yang karena dia yang teroksidasi. Reduksi. Oke, jadi yang kesimpulan tadi itu benar-benar kalian harus terapkan apa? Jadi kalau lebih di kanan kayak gimana, lebih di kiri kayak gimana gitu. Kalau kalian ini bisa, pasti yang ini lebih bisa. Monggo. Urutkan menurut daya pereduksi kuat. Kira-kira dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri nih? Sekarang Dari Volta. kiri. Betul, dari kiri ke kanan. Karena yang mereduksi kan, yang di kiri kan lebih mudah mereduksi. Kayak gitu. Nah, ini kita nggak dikasih tahu nih, kayak MN, ZN nggak dikasih tahu. Jadi yang dikasih tahu itu A, B, C, D-nya. Sekarang silahkan kalian buat mana susunannya itu kayak gimana. A, B, C, D kah susunannya atau kayak gimana. Oke? Sambil kalian buat, sambil tanya-tanya juga. Silahkan. Aku izin minum. Ini udah terurut enol selnya ya. Dari yang paling besar sampai paling kecil. Kak, aku mau tanya, Kak. Oke. Kenapa? Coba geser ke slide awalnya sel Volta. Bentar. Oh, ke paling awal ya. Yang awal penjelasan sel Volta itu. Sabar ya. Oke. Ini? Oh, bukan. Ini redox. Ini? Bukan. Cuma mau tanya kenapa bisa bergelembung. Itu doang. Oh, kenapa sel Volta itu bergelembung gitu? Ya, itu doang. Kalau dalam percobaan? Ya. Karena dia itu terjadi perubahan dari energi
kimia menuju ke energi listrik. Jadi pertandanya reaksi itu spontan itu adalah adanya gelembung. Jadi menurutku ya kenapa ada gelembung itu sebagai salah satu ciri terjadinya sebuah reaksi gitu loh. Kurang tahu sih sebenarnya. Jadi kalau waktu aku buat laporan dulu, aku kasih tahu pembahasannya itu kenapa ada gelembung ya karena penanda dari suatu reaksi yang terjadi memang benar-benar spontan. Gitu. Penting ada gelembung, penting perubahan warna juga penting, makin suhunya makin hangat juga penting gitu. Soalnya guruku nanya gitu loh di soal bilang kenapa bisa bergelembung. Kita coba cari di sumber yang lebih baik ya biar. Coba buat dulu yang tadi ya. Iya. Aku juga sambil mau cari. Apa ya sebenarnya alasannya? Jadi, kalau ada masalah bilang, kalau udah ketemu juga bilang. Kalau dulu aku kenapa muncul gelembung itu artinya ada perubahan atau adanya lah reaksi gitu. Ternyata, mana yang nanya tadi ya? Yunita ya? Nah, gelembung itu tuh katanya terbentuk karena ada ion positif yang mengalami reduksi dan ion negatif yang mengalami oksidasi. Jadi penanda adanya redoks spontan sih emang gelembungnya itu. Itu sih yang dibilang di sini ya. Oke, Kak. Oke. Gimana? Udah ketemu? Udah ada clue. Reaksi pertama spontan, artinya apa? CAB ya, Kak? Gimana? Berapa? Urutannya apa? CAB. Itu kan ada D juga dong. Itu juga ada D dong, maksudnya. Ada A, ada B, ada C, dan ada D. Gitu, wis. Jadi, D-nya kemana? Oh iya, ntar. Oke. Ada 4 ya urutannya ya. CABD, Kak. Apa? CABD ya? Itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri? Kiri ke kanan ya? Kurang tepat. Benar. Tar dulu. Kayaknya aku yang salah deh ini buat kunci. Kita bahas nanti ya. Oke, Kak. Yang lainnya gimana? Nanti aku salah buat kunci. Jadi ini tuh dari kiri ke kanan. Lanjut ya, coba ya. Kita buat bareng-bareng. Reaksi pertama adalah spontan. Berarti antara A dan B, mana yang lebih di kiri? A. Betul. Kayak gini. Sekarang antara B dan D, mana yang lebih di kiri? B, Kak, karena dia. B. Oke, betul. B. Sekarang antara C dan A, mana yang lebih di kiri? C. A. Iya benar. Apa? C, Kak. Yang lebih di kiri? C. Bukan sih. Yang reaksi ketiga tidak spontan, berarti A lebih di kiri daripada jadi C lebih di kiri daripada A. C lebih di kiri. Benar ya? Ya, Kak. Kita dulu. Kita telah A sama-sama, nanti kuncinya salah. Berarti
kalau dia negatif, berarti yang A lebih di kiri daripada C dong harusnya ya. Ya nggak sih? Iya, Kak. Iya, Kak, benar Ya kan? benar. Iya. A lebih di kiri jadinya daripada si C. Karena dia itu negatif, dia nggak spontan. Wah, ini kuncinya error. Kemudian, ini udah terurut ya, berarti C-nya itu lebih, A-nya lebih di kiri iya. daripada si C. ACBD nggak sih jadinya, Kak? A-nya lebih di kiri daripada si C. Tar dulu, sabar. Mari kita pusing bersama. Dari reaksi pertama adalah A lebih di kiri daripada B. Tuh. Kalau nggak dinotasiin aja, Kak, biar lebih kelihatan, Kak. Gimana? Kalau aku ku notasiin, Kak. Notasi sel maksudnya. Iya. Kan yang kalau yang ketiga itu kan negatif, jadinya kan harusnya yang Seharusnya berarti A yang lebih di kiri kan ya. Kita coba buat dari bawah coba ya, karena yang diminta kan daya prediksi terkuat. Paling kiri itu paling min kan? Iya. Ya, betul. Nah, oke, sekarang berarti di sini ada C seharusnya lebih di kiri, berarti A, baru C, baru B, baru D. Gitu. Oke, Kak. Gimana? Yang lain ada koreksi nggak? Jadi ini kan menurut daya prediksi terkuat dari kiri ke kanan. Kita coba lihat dari bawah ya, karena dia paling min. Berarti, terus ini A ke C. A dan C. Berarti yang sebenarnya lebih di kiri itu patutnya itu kan sebenarnya adalah si C ya. Karena dia min, berarti A yang lebih di kiri daripada C. Terus A juga lebih di kiri daripada B. B juga lebih di kiri daripada, oh maaf, ini positif, ini semakin positif dia semakin ke kanan, berarti yang paling kanan itu yang A. Ya, tar dulu ya. Oke, ulang ya. Ini udah benar, A lebih di kiri daripada B plus 0,38. A lebih di kiri daripada B. Terus B lebih di kiri daripada B. Nah, ini C karena dia min. Ini sih menurut aku ya, A, B, D, C. Bener ya kuncinya A, B, D, C. Ini sih menurut aku. Karena ini lihat ya, dari A, B, N0 selnya plus 0,38. Jadi dia positif, berarti A lebih di kiri daripada B. Terus B juga jadinya lebih di kiri daripada D. Dan C, karena dia itu min, sebenarnya kan C lebih di kiri daripada A. Karena dia min, jadinya A yang lebih di kiri daripada C. Makanya urutannya kayak gini gitu. Kak, itu kenapa kok nggak ACBD? Kan Kenapa nggak apa? bukannya, kenapa nggak ACBD? Kan itu Karena, N0 selnya kan besar. yang mana? Kalau misalnya udah dibalik gitu. Jadi fungsinya min ini biar kita tahu di mana dia kiri apa kanan. Jadi nggak usah dibalik sih. Min itu tandanya sebenarnya kan kalau plus kan C lebih di kiri daripada A. Tapi karena dia min jadinya A yang lebih di kiri daripada C gitu. Kalau dalam urutan sel volta, kalau selisih antara selisih antara reduktor sama oksidatornya itu pendek, berarti selisihnya pendek juga. Oh iya ya, kita pakai gini ya, deret angka gitu ya. Kayak gitu maksudnya ya? Kayak deret gitu ya? Bener? Halo? Kan aku jadi bingung. Nggak.
nggak boleh gitu, sabar. Aku juga jadi makin bingung jadinya. Oke, gini ya maksudnya ya. Misalnya 0,38 itu jaraknya sekian, 0,08 itu lebih pendek, terus karena dia min 2,1 jadinya dia lebih panjang gitu kan? Iya, Kamu dapatnya apa? yang ACBD tadi. A, C, B, D. Kalau misalnya ACBD, berarti jarak A ke C 2,1 itu besar banget. Panjang banget. Oh, berarti kalau jarak Segini aja kan misalnya A ke B kan 0,38 aja segini loh. Terus di berarti sini 0,8. Berarti C-nya itu kemungkinan di sini. Gitu sih, Wis. Halo? hidup sih. Oh iya udah. Oke Kak, oke. Gitu ya. Jadi Oke. maksudnya Wisnu itu yang ini ya, teman-teman. 0,38, 0,08 sama 2,1. Berarti intinya semakin besar, semakin jauh jaraknya di sel volta, nol selnya semakin besar gitu Kak. Ya. Oke, terima kasih. Ya. Jadi sama ya kayak kunci jawabannya A, B, D, C. Mohon maaf ini membingungkan jadinya. Jadi gimana? Ada yang mau ditanyain? Makin panas kayaknya ya otaknya ya. Halo. Oke Kak, udah ngerti. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyain? Udah paham, Kak. Paham, Kak. Udah Ya, ngerti. Oke, makasih ya. Udah ngerti. Kemudian ada yang mau nanya nggak yang sebelumnya kayak tadi itu Bilox atau apa? Tadi udah aku lihat di kolom chat. Bilox materi kelas berapa? Kelas 10 ya? Kelas 10. Bisa dilihat kembali di sana. Gimana? Ada yang mau lagi ditanyain? Enggak, Halo. Kak. Oke. Di sini aku ada sedikit motivasi ya. Jadi ini tuh kata-kata dari Bapak Proklamator, Bapak Insinyur Soekarno. Gantunganlah cita-citamu setinggi langit, bermimpi setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Jadi nggak ada usaha yang namanya mengkhianati hasil, setiap kegagalan akan ada pengalaman, setiap pengalaman akan mengantarkan kita menjadi sosok yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi penting juga pengalaman, nyobanya itu penting juga, diskusi kayak tadi, ada masukan A, masukan B, itu penting juga untuk kita agar lebih baik ke depannya. Aku mau nanya nih, kalian udah ada plan belum mau lanjut kemana gitu? Udah sebenarnya Kak. Wisnu nih yang Udah, tadi aktif. Mau kemana? Wisnu mau kemana? Udah ada. Psikologi Unpad. Wah, mantap. Semoga dilancarkan ya. Oke, terima kasih Kak. Kalau psikologi bukannya tes UTBK-nya itu kalau nggak salah sosum ya? Kalau di Unpad Saintek Kak. Oh, kalau di Unpad Saintek. Di bawah kedokteran soalnya. Oh ya. Kalau di Udayana itu tesnya sosum, soalnya tak kira aku sosum gitu. Jadi kalau misalnya ini juga ada dari pengalaman aku, jadi kalau UTBK itu kalian akan sistemnya itu sistem IRT ya. Misalnya soalnya itu bisa diprediksi salah atau benar itu poinnya berapa itu dari setelah tes gitu loh. Jadi nggak semua soal itu ada poinnya, nggak ada poinnya 0 gitu, nggak ada. Jadi sistem IRT kalau masih sama kayak aku, jadi semakin banyak yang jawab benar di soal itu, berarti soal itu bobotnya kecil. Soal itu dianggap gampang, karena itu karena banyak yang benar di sana. Tapi kalau misalnya soalnya itu banyak yang salah, itu bobotnya gede banget. Karena dianggap soalnya itu sulit. Jadi kalau aku juga kadang nembak, kalau apalagi di materi fisika dan matematika, itu aku benar-benar kayak nembak jawaban gitu. Jadi karena
aku milihnya farmasi karena kesehatan, jadi katanya ya, itu tuh lebih ke materi yang dikuasai itu mendingan lebih ke kimia sama biologi. Jadi karena kimia dan biologiku itu mampu mengcover, dibantu juga TPS yang bobotnya 60%, ya lolos gitu ya. Jadi katanya sih gitu. Jadi kalau misalnya anak teknik, matematika dan fisikanya yang lebih harus bisa mengcover. Tapi kalau bisa semuanya itu bagus banget. Bagus banget. Karena sistemnya itu IRT, benar salahnya poinnya itu kita tahu setelah tes gitu. Jadi setiap soal itu juga ada poinnya. Jadi nggak ada jawaban yang 0 gitu. Walaupun misalnya di bahasa Inggris salah semua waktu TO, aku pernah bahasa Inggrisnya salah semua, tapi ternyata aku dapat poin di sana. Jadi mungkin ada yang ada yang salah bobotnya berapa. Jadi aku masih tetap dapat poin. Aku kira aku bakalan dapat 0 di bahasa Inggris waktu itu ya. Tapi ternyata pas tryout masih ada nilainya. Jadi benar-benar sistemnya ini ya emang udah khusus gitu. Itu dari pengalaman aku ya, semoga bermanfaat saat nantinya menjawab.